Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, Wakil Bupati Garut Bapak Dr. Helmi Budiman. Terima kasih Pak Wakil, dan kita doakan mudah-mudahan Pak Bupati yang sekarang lagi bertugas ke luar kota, kita doakan mudah-mudahan beliau sehat dalam perjalanan dan panjang usia. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Garut atau yang mewakili, yang terhormat Danrem atau yang mewakili, yang terhormat Forkopimda Kabupaten Garut atau yang mewakili, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Garut atau yang mewakili, yang terhormat Ibu dan Denpom yang mewakili, yang terhormat para pejabat di lingkungan Pemda Kabupaten Garut, yang terhormat Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Garut, yang terhormat pimpinan ormas-ormas Islam dan pimpinan agama non-muslim. Kami undang seluruh pimpinan dari 7 gereja yang ada di Kabupaten Garut, juga dipimpin oleh Ketua FKKG Kabupaten Garut, Pak Wilman. Yang terhormat Ketua GOW, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Garut, yang terhormat pimpinan organisasi kepemudaan, yang terhormat Bank Mitra Kerja Kementerian Agama, yang terhormat Ketua Masjid Agung Garut, yang terhormat Ketua Baznas dan seluruh komisioner Baznas, yang terhormat para pejabat di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut. Hari ini kami mengundang ibu-ibu majelis taklim yang menggunakan kerudung putih. Terima kasih ibu-ibu semua yang hadir pada hari ini. Yang terhormat pimpinan Ketua Lembaga Mitra Kementerian Agama. Dan hari ini yang bertugas sebagai paduan suara adalah dari GPAI, guru-guru PAI yang notabene adalah guru-guru di Kementerian Agama, tetapi beliau juga ada yang karyawan atau PNS di Dinas Pendidikan. Terima kasih Ibu GPAI. Halo. Dan terhormat rekan-rekan para jurnalis, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia-Nya yang tidak terkira kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Bapak Wakil Bupati yang saya hormati dan hadirin yang dirahmati Allah Tuhan yang Maha Kuasa, izinkan kami atas nama keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tidak terhingga kepada Bapak Ibu yang hadir pada hari ini telah memenuhi undangan kami dalam rangka peringatan Hari Amal Bakti ke-77 Kementerian Agama tingkat Kabupaten Garut tahun 2023. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 3 Januari 2023, keluarga besar Kemenag Kabupaten Garut dan seluruh keluarga besar Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia bersyukur karena pada tanggal 3 Januari 46 yang lalu Kementerian Agama terus tumbuh dan berkembang menjadi salah satu instansi pemerintah yang mempunyai peran dan penting strategis dalam meningkatkan pemahaman, pengamalan ajaran agama serta mewujudkan tatanan kehidupan beragama yang toleran dan ramah bagi semua pihak. Momen Hari Amal Bakti tahun lalu, tahun baru
mengandung makna evaluasi dan mawas diri. Kami menyadari bahwa berbekal nilai-nilai agama telah mampu menguatkan kita sebagai bangsa yang menghadapi berbagai kendala yang dihadapi bangsa dan negara kita. Peringatan Hari Amal Bakti menyimpan makna optimisme dan menatap masa depan. Menyongsong tahun 2023 untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya memposisikan nilai-nilai agama sebagai inspirasi dan motivasi untuk terus berbuat kebaikan. Tahun yang lalu 2022 pemerintah mencanangkan sebagai tahun toleransi akan menjadi milestone atas upaya menjadikan Indonesia sebagai barometer kerukunan umat beragama di dunia. Saya meyakini masyarakat Garut akan menjadi pelopor penguatan karakter dasar, yaitu hidup toleran, menghargai perbedaan, rukun, harmoni dan dalam keberagaman. Karakter dasar ini memberikan kontribusi positif terhadap indeks kesolehan sosial umat beragama, indeks kerukunan umat beragama, termasuk indeks kepuasan layanan kantor urusan agama sebagai terdepan di tengah-tengah masyarakat. Itu semua merupakan karya ikhlas dan jihad para ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, para pendidik, jalinan harmonis dengan Pemda Garut, pelindungan dan keamanan aparat penegak hukum, serta sebaran informasi yang disampaikan para jurnalis dan awak media. Dari hati yang paling dalam, kami mengaturkan terima kasih atas dedikasi, loyalitas dan pengabdian yang tidak terbatas atas keamanan, kenyamanan, kerukunan dan kedamaian masyarakat Kabupaten Garut. HAB yang ke-77 2023 ini yang kita canangkan dengan tagline kerukunan umat untuk Indonesia hebat, dikandung maksud agar kita semua menjadi agen-agen perubahan untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku yang lebih baik, saling menguatkan kerukunan antar dan inter beragama, dan jadikan kerukunan sebagai modal untuk mengembangkan negara dan menjaga integritas nasional. Pembangunan membutuhkan stabilitas, dan stabilitas dapat terwujud bila masyarakatnya rukun dan damai. Secara khusus, kami sampaikan terima kasih kepada ketua dan para pengurus FKUP Kabupaten Garut, tokoh-tokoh agama yang merupakan dalamnya adalah para tokoh pimpinan agama-agama yang ada di Garut, telah menjadikan simbol kerukunan di Kabupaten Garut. Demikian juga kepada aparat keamanan, TNI, Polri dan semua pihak, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, partai politik yang terus menjaga agar Garut aman dan damai. Tahun 2023 merupakan tugas berat mesti ditunaikan oleh seluruh ASN Kementerian Agama khususnya. Kerukunan akan terus teruji terlebih menjelang pemilu 2024. Potensi ketidakrukunan, disharmoni di masyarakat akibat pilihan politik yang berbeda pasti akan muncul. Politisasi agama makin sering dilakukan untuk meraih efek elektoral. Politisi tempat-tempat ibadah sebagai ajang kampanye sudah mulai terjadi. Kami tidak menginginkan masjid, gereja, pura dan sebagainya dijadikan sebagai tempat politik praktis, tapi dididiklah umat Islam, umat beragama untuk melek dalam bidang politik. Penggunaan politik identitas menjelang pemilu harus diantisipasi dan dimitigasi agar kerukunan umat tidak ternodai. Mesti semua belajar pada apa yang terjadi pada demokrasi sebelumnya. Pesan khusus kepada ASN Kementerian Agama, khusus ASN Kementerian Agama Garut. Ini semalam juga Pak Menteri dalam rapat JOM memberikan wanti-wanti khusus ASN Kementerian Agama Garut agar menjadi simbol dan simpul perekat persatuan dan kesatuan, kerukunan dan persaudaraan. Dan yakinlah bahwa kerukunan umat akan mengantarkan Kabupaten Garut yang kuat, Indonesia hebat. Saya minta tidak ada ASN Kemenag Garut yang menjadi partisan. Masing-masing memiliki hak politik yang sama, tetapi tidak mesti dipublikasi atau mendukung atau menolak secara terbuka, baik ucapan langsung maupun di media sosial.
Jangan lakukan berbagai cara dengan melakukan ujaran kebencian, apalagi kalau berbuat intoleran dan radikal. Tugas utama ASN Kemenang Garut adalah menjadi pamong atau pelayan, bukan untuk dilayani. Sekaligus menjadi suri tauladan dengan melakukan revolusi mental, dengan mengedepankan sikap jujur, amanah, karakter dan perilaku yang baik di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini kami beritikad untuk terus menggalang persatuan dan kesatuan, membangun sinergitas, menciptakan harmonisasi yang serasi dan selaras guna mewujudkan Garut rukun, bertakwa, maju dan sejahtera. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Spirit ikhlas beramal yang dilekat kuat dalam institusi Kementerian Agama menjadi energi spiritual bagi segenap jajaran Keluarga Besar Kemenang Garut, khususnya dalam menegakkan nilai-nilai 5 budaya kerja yang merupakan ruh kerja di Kementerian Agama. Peran Kementerian Agama berikhtiar untuk meningkatkan kehidupan beragama masyarakat Garut yang secara spesifik difokuskan untuk meningkatkan sikap berbudi pekerti, berakhlak mulia, beriman dan bertakwa. Terciptanya peningkatan kualitas hidup beragama tidak lepas dari penguatan tatanan keluarga yang diawali dengan tingkat layanan di KUA. Kami menyadari layanan kami belum maksimal, di samping keterbatasan SDM, juga sarana KUA yang masih jauh dari harapan. 80% Pak Wakil, KUA masih berdiri di atas tanah wakaf dan gedungnya masih belum maksimal dan representatif. Oleh karena itu, kami mohon kiranya Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati memberi solusi agar gedung-gedung KUA yang tidak layak diberi bantuan pembangunan atau rehabilitasi. Ini penyuhunkan Pak Bupati. Tingginya perilaku seks menyimpang, lagi-lagi Garut Pira Pak Wakil. Bagaimana Pira sekarang muncul kelompok LGBT, lesbian, gay, biseksual dan transgender yang menimbulkan berbagai penyakit AIDS dan HIV. Ini menjadi virus yang membahayakan masa depan anak-anak kita. Dan sekarang menjadi tren, mereka menjadi bangga menjadi seorang LGBT, Pak. Ini harus diantisipasi dalam tokoh-tokoh agama agar jangan virus ini menyebar di tengah-tengah masyarakat. Peristiwa perceraian di Garut ini luar biasa, Pak. Tidak kurang 8.000 peristiwa perceraian. 8.000 kalau satu keluarganya punya 2 keluarga, maka 16.000 anak terlantar gara-gara perceraian suami dan istri. Oleh karena itu, kita ingin ke depan mengembangkan bagaimana kekuatan BP4 agar kami terus melakukan pembinaan sebelum mereka pernikahan. Kami hanya mampu 5.000 pasang Pak Kabupaten Garut setiap tahun berikan pembinaan pranikah kepada calon-calon pengantin. Dan ke depan tidak ingin di Garut menjadi bagian yang sangat menyusahkan karena banyak anak, banyak keluarga yang kurang sejahtera karena akibat perceraian. Peningkatan kualitas hidup beragama mengalami peningkatan cukup signifikan di Garut. Kesadaran memberikan zakat infak sedekah semakin meningkat. Gerak langkah pimpinan Baznas bersinergi dengan Dewan Pengawas Baznas mudah-mudahan dapat meningkatkan kinerja, inovasi, serta memotivasi para ASN, para pengusaha hotel, restoran, kontraktor, dan masyarakat muslim agar mampu memberdayakan dan lebih bersinergi dengan program-program pemerintah Kabupaten Garut. Mari kita gerakan Aku Cinta Zakat dengan menyalurkan ke Baznas. Target capaian Baznas tahun 2023 sebesar 16 miliar membutuhkan komitmen kita semua agar zakat berdaya untuk kesejahteraan umat. Di samping itu, peningkatan kualitas hidup beragama melalui pemberdayaan 9.000 majelis taklim yang tersebar di berbagai desa dan kelurahan dengan meningkatkan kapasitas majelis taklim merupakan sebuah keniscayaan, langkah positif dalam meningkatkan kualitas hidup agama dan ketakwaan masyarakat, dan tentu dalamnya terdapat peningkatan 10.700 masjid dan musola menjadi fokus peningkatan kualitas hidup agama dan pengembangan ekonomi umat. Pajana bersama Sabruyat Badan Wakaf Indonesia dengan melakukan kalibrasi arah-arah kiblat, labeling arah kiblat ke sarana ibadah
hotel, pom bensin, restoran, updating data wakaf, potensi wakaf produktif, dan menyelesaikan sertifikat tanah wakaf menjadi program unggulan harta benda wakaf. Sampai dengan hari ini, permasalahan wakaf di Banyuresti, Pak Wakil Bupati, yaitu yang tanah wakafnya digunakan sebagai tempat parkir situ Bagendit, belum selesai, Pak, karena harga yang yang ditawarkan oleh pemilik tanah tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Appraisal hanya menawarkan 13 juta per tumbak, masyarakat ingin menjualnya 15 juta rupiah per tumbak, sehingga dikembalikan lagi ke negara, Pak. Kami akan mencari lagi harganya lebih murah. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, visi misi kepemimpinan Bapak Haji Rudi Gunawan, Bapak Dr. Helmi Budiman sebagai Bupati dan Wakil Bupati Garut yang bertakwa, maju, sejahtera, memiliki sentuhan kuat seiring dan seirama dengan tugas pokok Kementerian Agama. Kementerian Agama Garut bertekad mendukung sampai akhir masa jabatan Bapak. Kami akan dukung penuh. Kita siap mendukung penuh? Jawab, kita siap mendukung? Kita siap mendukung penuh program Bupati Wakil Bupati sampai akhir jabatan Bapak. Dan insya Allah 2024 kita akan mendapatkan Bupati baru hasil pemilihan dan nurani kita semua. Setuju? Baik. Kementerian Agama Garut bertekad mendukung sampai akhir masa pengabdian Bapak, serta mensukseskan terwujudnya kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya, dan penuh harapan terciptanya keselarasan, pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Kita masih memiliki kemiskinan yang sangat ekstrim. Mudah-mudahan dengan memberdayakan Bajnas, kemana Garut siap mendukung Bajnas? Siap. Siap mendukung Bajnas? Siap. Bayar zakatnya ke Bajnas, jangan ke tempat lain. Harapan visi misi menjadi energi positif Pak Wakil Bupati bagi kami dan keluarga besar Garut agar memberikan dukungan maksimal agar visi misi dapat diimplementasikan tuntas dalam masa kepemimpinan Bapak. Bapak Haji Rudi Gunawan, Bapak Haji Helmi Budiman lahir dari tokoh agama dan tokoh pesantren, dan teruji kemampuan menanamkan pondasi yang kuat serta memiliki ruhul jihad guna meningkatkan program keagamaan dan agama di Kabupaten Garut. Lahirnya Perda Garut, Perda Pesantren atau Fasilitas Pesantren Garut sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Pesantren nomor 18 dan Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2001 tentang pendanaan pesantren akan memposisikan pesantren yang sudah teruji sebagai lembaga pendidikan berbasis penguatan karakter dan akhlak difasilitasi penuh oleh pemerintah. Kami minta Pak Bupati, pesantren jangan hanya bangunannya, Pak, tapi kesejahteraan para kiainya. Karena mencetak kiai tidak hanya cukup dengan 5 tahun, Pak. Meninggal dunia tokoh agama, tokoh pesantren tidak cukup dengan 10 tahun. Makanya kita memulai, kita jaga, kita dukung, kita hormati dan dukung kesejahteraannya agar mereka menjadi orang-orang yang mengimankan pentakwaan kita semua. Setuju? Kayak pembanya kayak. Baik, Pak. Pendidikan di kita di Kemenag tercatat sebanyak 3.314 lembaga, Pak, pesantren, Diniyah Takmiliyah, TPQ, dan PKPPS. Kemudian juga ada 9.788 ustadz dan kiai. Ada 38.800 santri, Pak. Inilah dan amal kita semua. Bagaimana agar santri dan kiai disejahterakan, karena mereka yang akan menjadi pasuk Garut agar terhindar dari berbagai musibah. Penguatan karakter akhlak anak-anak kita yang tertanam di madrasah jenjang RA, MI, MTSMA. Kami memiliki 1.491 lembaga, 12.900 guru, dan 145.000 siswa. Berbagai prestasi yang diraih oleh Menteri Agama termasuk di Kabupaten Garut.
para guru, siswa, berbagai tingkat kabupaten, provinsi dan nasional, bahkan internasional, seperti lomba adiliyata bagi sekolah dan madrasah di Indonesia. Prestasi bagi madrasah termasuk dalamnya keberpihakan dukungan anggaran untuk 700 orang guru-guru PAI yang notabene adalah karyawan ASN di Pemda Garut. Tidak kurang kami mempersiapkan 10-15 miliar per tahun, Pak. Kami tidak menuntut semuanya. 50% dikembalikan ke umat, insya Allah, Pak. Umat akan sejahtera. Bagaimana Indonesia dan Garut akan sejahtera. Kami atas nama Kepala Kantor mengaturkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh pimpinan anggota DPR, Forkopimda, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan partai politik, organisasi kepemudaan, dan berbagai pihak yang telah mendukung semua program-program di Kementerian Agama. Hal ini termasuk dalam kategori ruhul jihad para ulama dan umaro. Harapan kami ke depan, perhatian dan kepedulian Bapak semakin besar karena kami adalah bagian dari masyarakat Bapak di Kabupaten Garut. Madrasah, Pak, madrasah dari RA sampai dengan aliyah masih belum tersentuh, Pak. Yakin Bapak punya ruhul jihad yang besar agar madrasah formal, karena kami pun bayar pajak ke negara. Tapi kenapa ketika membangun madrasah dari era belum dapat kami rasakan, Pak? Padahal PAD Garut besar, mudah-mudahan keberpihakan kita Pemda sangat luar biasa. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati yang harus saya hormati, animo masyarakat Garut dalam pelaksanaan ibadah haji, Pak, sangat luar biasa. Jumlah pendaftar terus meningkat, lama pendaftaran, Pak, 20-25 tahun, Pak. Akibat pembatalan haji 2020-2021, menambahkan daftar panjang daftar tunggu untuk keberangkatan haji tahun 2023. Insya Allah tahun 2023 tahun ini pemerintah akan memberangkatkan sejumlah jamaah penuh kuota 1.900 dan mudah-mudahan kuotanya sampai ke 2.000, Pak, untuk Garut. Tahun ini Pak Wakil Bupati perlu dilakukan mitigasi karena mayoritas calon haji yang akan berangkat tahun ini insya Allah akan bulan Juni itu di atas usia 65 tahun, Pak. Sehingga dibutuhkan tenaga kesehatan tambah, Pak. Yang semula dokter ada perawat 2, kita inginkan ada dokter 2, perawat 2, Pak. Dan satu lagi yang itu harus dibiayai oleh APBD Garut, Pak. Satu hal yang masih dibutuhkan dukungan dari Pemda Garut adalah penyediaan sarana haji jemput, Pak, atau jemput layanan pendaftaran haji yang kami lihat dengan nama Darling Haji, Pak. Pendaftaran keliling haji yang akan menjemput masyarakat akan daftar sampai ke tingkat KUA kecamatan. Kami akan mendatangi mereka dari ujung sana, Pak, sehingga mereka tidak usah datang ke Garut, cukup hanya datang ke KUA masing-masing. Bapak Ibu yang hormati, hadirin yang kami muliakan, di akhir sambutan ini kami sampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Garut jika pelayanan kami kurang maksimal. Kritik saran sangat kami harapkan. Kami siap menyongsong 2023 dengan terus berbenah diri untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan informasi Bapak Ibu, tanggal 7 Januari Sabtu yang akan datang di Garut akan digelar Jalan Sehat Harmoni Beragama tingkat Jawa Barat. Dan kita akan kedatangan sekitar 3.000 orang dari Jawa Barat, Pak. Itu para pejabat dan para kepala KUA, kepala madrasah di seluruh Jawa Barat. Insya Allah di tempat ini ada sekitar 7.000 orang yang akan melaksanakan Jalan Kerukunan Harmoni Beragama. Oleh karena itu juga dalam tempat ini mohon bahwa juga untuk hadir melepas para kepilih sekaligus karnaval budaya yang akan digelar oleh masing-masing kabupaten kota di Jawa Barat. Demikian yang dapat disampaikan, permohonan maaf atas segala kekurangan. Dan kepada Bapak Wakil Bupati, kami mohon berkenan untuk menjadi pembina upacara sekaligus membacakan amanat Menteri Agama Republik Indonesia dalam rangka Hari Amal Bakti yang ke-77 tahun 2023. Dirgahayu Kementerian Agama Republik Indonesia ke-77. Indonesia jaya, Indonesia sehat, Indonesia bahagia, dan Indonesia rukun harmoni. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat karunia kepada kita semua. Terima kasih. Akhir kalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Hadirin yang berbahagia, demikian tadi pengantar dari Bapak Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten Garut. Untuk selanjutnya, mari kita ikuti upacara peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-77 tingkat Kabupaten Garut tahun 2023.